Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, pasti semuanya hari ini baik-baik semua. Nah, pada pagi hari ini kita kembali beribadah bersama-sama. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita beribadah dengan hati yang gembira dan muka yang senang. Kita mulai ibadah kita hari ini ya. Untuk memulai ibadah hari ini, kita mau mengangkat pujian dengan lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Ya, musik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Adik-adik, kita sudah mengangkat pujian. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya, panggil mama papa untuk kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Vera. Kita panggil Kak Veranya ya. Yuk, Kak Vera. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Kak Vera harap semua di dalam keadaan yang luar biasa sehat-sehat. Adik-adik, hari ini firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini untuk adik-adik semua. Adik-adik pernah melihat hakim? Itu loh yang suka ketok-ketok palu tuh kalau di dalam persidangan. Nah, adik-adik, tugas hakim-hakim itu ada banyak ya. Pertama, dia mengetok palu,
membuat keputusan bersalah tidaknya seseorang. Nah, zaman Israel dulu, setelah Musa, setelah Yosua mati, kemudian dipimpin oleh para tua-tua, umat Israel pada saat itu mereka tidak hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka lupa bahwa nenek moyang mereka menyembah Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Nah, adik-adik, generasi Israel pada saat ini melupakan apa semua yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian apa, adik-adik? Tuhan menghukum mereka, menyerahkan mereka kepada orang-orang di sekitar, bangsa-bangsa di sekitar Kanaan. Mereka menjadi budak, mereka disiksa, bahkan mereka ditawan. Nah, adik-adik, pada saat mereka sudah tidak berdaya, mereka berteriak minta ampun kepada Tuhan. Mereka berteriak, menangis, memohon pengampunan daripada Tuhan, adik-adik. Kemudian Tuhan membangkitkan dari antara orang-orang Israel itu hakim-hakim yang bertugas untuk yang pertama. Salah satunya adalah mengajak umat Israel menyadari kesalahan mereka, menyadari dosa-dosa mereka. Kemudian mereka bertobat dan takut kepada Tuhan, kembali lagi menyembah Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka. Yang berikutnya, memimpin umat Israel untuk berperang mengusir musuh-musuh Israel. Dan karena mereka sudah bertobat, sudah diberi pengampunan oleh Tuhan, maka mereka mendapatkan kemenangan. Adik-adik, apa yang akan kita petik dari cerita hari ini? Nah, adik-adik, saat ini kita masih di dalam situasi pandemi COVID-19. Tentunya adik-adik di rumah mungkin rasa bete, rasa marah, rasa kesal karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, tidak bisa bertemu dengan guru-guru, bahkan tidak bisa bertemu dengan tukang jajanan yang ada di sekolah. Iya kan? Nah, adik-adik, untuk saat-saat seperti ini di mana adik-adik sering marah-marah, sering menggerutu, sering menangis, marah-marah terus, marah-marah melawan mama dan papa karena akibat pandemi seperti ini kalian tidak bisa bebas. Ya, adik-adik yang biasanya setiap hari Sabtu atau hari Minggu pergi ke tempat jajanan atau kemana gitu, jajan ini, dan jajan ini. Sekarang kalian tidak bisa lagi seperti dulu bebas seperti ini, tapi bisa membuat bahan-bahan ini, membeli bahan-bahan ini, kemudian membuat di rumah. Seperti ini tidak kalah enak kok. Coba deh sekalian untuk menghemat, karena banyak sekali biaya yang keluar pada saat ini akibat pandemi saat ini. Untuk anak putri yang senang bikin kue, bantu mamanya bikin kue. Siapa tahu bisa dijual, ada yang beli, kan lumayan untuk ditabung. Untuk adik-adik putra yang senang bercocok tanam, kalian bisa menanam sayur-sayuran di polybag. Dia 10 hari, 7 hari atau 10 hari udah bisa dipanen, kemudian masak deh. Itu kan kreativitas kalian masing-masing. Terus ada yang senang pelihara binatang, jangan lupa burungnya dikasih makan, kelincinya dikasih makan, supaya mereka juga tetap sehat. Sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan, mari adik-adik hindari marah-marah, menggerutu, malas. Kita ganti dengan
bersukacita, selalu tersenyum, punya belas kasihan. Karena ini semua akan menyenangkan hati Tuhan. Sayang papa mama, sayang oma opa, sayang adik kakak, sayang semua orang, apalagi yang di sekitar kita. Yang terakhir, rajin berdoa. Apabila pandemi ini sudah selesai, kita harapkan kita bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Kita bisa bertemu dengan kakak-kakak layan kebanggaan kalian. Dan jangan lupa cuci tangan. Jika adik-adik keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Jaga kesehatan dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Maksudnya takut akan Tuhan, adik-adik tahu ya, bukan takut akan Tuhan lalu tutup mata, tetapi takut akan Tuhan itu kita harus taat pada mama papa, rajin berdoa, dan juga mengasihi kakak adik, oma opa, dan juga teman-teman dimanapun kita berada. Adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau nyanyi lagu Kambing Embe-embe, Kucing Meong-meong ya. Yuk, musik. Adik-adik, ibadah sudah usai, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur karena kasih sayang dan penyertaan Tuhan untuk kami semua, sehingga kami boleh beribadah saat ini. Terima kasih karena sudah Engkau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Adik-adik, pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus memberkati adik-adik dan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sudah selesai adik-adik. Kasiska. Saatnya kita untuk berpisah. Jangan lupa adik-adik, janji iman kita 10 jari di dada. Nah, kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kasiska. Kasiska sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu.